Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai penerapan dua skema markup dalam satu halaman. Apa pendapat Google mengenai praktek seperti ini? Apa efeknya buat website Anda? Dan apakah hal ini diperbolehkan oleh Google? Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai penerapan dua skema markup atau lebih dalam satu halaman. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama tentu aja kita akan ngebahas apa itu skema markup. Saya yakin dari teman-teman pasti sebagian besar udah tahu apa itu skema markup. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas sebentar apa itu skema markup. Jadi skema markup adalah kode yang dapat Anda pasang di situs website teman-teman untuk membantu mesin pencari menemukan hasil yang lebih informatif pada website teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak menempatkan skema markup ini, bisa jadi informasi yang teman-teman tempatkan dalam website teman-teman itu tidak dipahami dengan baik oleh Google ataupun mesin pencari yang lain. Bentuk informasinya bisa banyak. Teman-teman bisa masukin nama penulis artikel misalnya. Nah, teman-teman udah sebutin gitu kan, penulis artikel adalah Wawan misalnya. Tapi kalau teman-teman cuma tulis seperti itu, Google nggak langsung tahu bahwa Wawan itu adalah penulisnya. Tapi kalau teman-teman udah menempatkan kode khusus, skema markup yang menyatakan bahwa Wawan itu adalah penulis, maka Google langsung paham, oh penulisnya itu adalah Wawan. Nah, skema markup ini jenisnya banyak banget ya. Teman-teman bisa masukin skema markup ulasan, skema markup produk, skema markup harga, dan lain sebagainya. Tergantung dengan konten pada halaman website teman-teman. Nah, kita ambil contoh ya. Ini adalah skema markup yang saya tempatkan pada website saya, Pro Jasa Web. Nah, khususnya skema markup untuk penulis. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Pada tulisan yang berwarna merah, itu adalah nama saya, Kanada Kurniawan. Nah, saya tempatkan kode seperti ini. Nah, tujuannya itu adalah supaya Google sebagai search engine langsung memahami bahwa Kanada Kurniawan itu adalah penulisnya. Nah, kalau kita hanya tulis Kanada Kurniawan, Google kan bisa menerjemahkan dengan berbagai hal ya. Bisa jadi Kanada Kurniawan ini adalah orang yang diwawancara dalam artikel ini. Bisa jadi gitu kan. Atau alternatif lain mungkin Kanada Kurniawan ini adalah orang yang dibicarakan dalam artikel ini. Nah, jadi kan bisa banyak kemungkinannya. Nah, oleh karena itu, kita berikan informasi langsung kepada Google bahwa Kanada Kurniawan itu adalah penulisnya. Nah, itu merupakan contoh penggunaan skema markup. Jenisnya ada banyak sekali, ada ratusan, dan terus bertambah karena terus dikembangkan ya. Karena semakin detail dan semakin lengkap skema markup, maka Google dan mesin pencari yang lain itu akan jauh lebih mudah memahami konten yang teman-teman tuliskan. Nah, semakin konten teman-teman dipahami oleh mesin pencari, maka tentu aja konten teman-teman itu akan semakin mudah muncul pada hasil pencarian tersebut. Oke, setelah kita bahas apa itu skema markup, tentu yang paling penting juga kita harus bahas apa itu rich result. Teman-teman mungkin udah pernah dengar, tapi dengan istilah yang lain. Ada namanya rich card atau istilah-istilah lain. Nah, rich result itu adalah hasil yang disempurnakan dalam penelusuran Google dengan fitur visual atau fitur interaktif tambahan. Saya yakin 100% teman-teman pasti udah pernah melihat rich result. Cuman teman-teman mungkin nggak tahu atau nggak paham. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa rich result itu penting dan apa hubungannya sama skema markup? Jadi gini ya, rich result itu seperti hadiah dari Google. Nah, lo kok hadiah? Karena hanya bisa didapat dari pemberian Google. Nah, kenapa Google memberikan hadiah? Biasanya karena Google memahami isi dari konten teman-teman itu dengan baik. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan penerapan skema markup. Nah, artinya seperti ini, kalau teman-teman menerapkan skema markup, bisa jadi teman-teman mendapatkan hadiah rich result ini. Nah, tapi bukan berarti kalau teman-teman udah menerapkan skema markup, teman-teman pasti mendapatkan rich result. Kenapa? Karena rich result itu hanya hadiah ya. Nggak ada pastinya gitu. Kalau Google pengen, ya teman-teman bakal dikasih gitu. Kalau kurang beruntung, berarti teman-teman nggak bakal dapat rich result. Nah, sekarang kenapa rich result itu penting? Nah,
Jawabannya adalah rich result menjadi penting karena keberadaannya dapat meningkatkan click-through rate atau CTR. Atau dalam bahasa Indonesia biasanya teman-teman mengenal rasio klik tayang. Nah, dengan meningkatnya CTR, maka kunjungan website teman-teman juga bakal meningkat drastis. Bayangin aja ya, kalau teman-teman mendapatkan rich result, walaupun posisi teman-teman tuh hanya di posisi 5 misalnya, pada halaman pertama ya, dapat posisi 5. Tapi kalau CTR-nya lebih tinggi, tentu aja teman-teman mendapatkan kunjungan lebih tinggi daripada yang peringkat 1, gitu kan. Nah, itu jelas banget. Nah, bahkan menurut penelitian dari Milestone Research, pengguna akan memilih untuk mengklik rich result sampai 58%. Bayangin aja, lebih dari setengah pengguna yang mencari di Google itu bakal ngeklik rich result. Kalau ada rich result-nya gitu. Jadi teman-teman silakan periksa gitu ya, pada hasil pencarian Google, apakah ada rich result-nya. Nah, kalau nggak ada, teman-teman harus segera, cepat-cepat banget gitu ya, menerapkan skema markup. Nah, dan berharap kemungkinan besar nanti Google bakal menghadiahi rich result pada teman-teman. Nah, 58% ini adalah angka rata-rata. Tapi nilai ini bisa meningkat sampai 87% pada jenis rich result tertentu. Bayangin aja, 80% dari semua impresi. Itu kan gede banget ya. Jadi, rich result ini sangat penting banget buat SEO dan buat meningkatkan kunjungan website teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin masih ada teman-teman yang nggak ada gambaran sama sekali. Apa sih yang diomongin ini? Rich result itu seperti apa? Nah, ini kita lihat contohnya ya. Ini beberapa jenis rich result yang bisa teman-teman temukan. Nah, ada rich result resep. Ini paling umum. Banyak banget orang yang menggunakan rich result ini. Kemudian ada juga data bisnis lokal. Nah, ini kalau teman-teman mencari barang-barang tertentu yang ada pada bisnis lokal, nah kemungkinan besar teman-teman akan melihat hasil rich result ini. Kemudian artikel, kemudian event, kemudian ada juga daftar film, kemudian ada ulasan, ada reservasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi, rich result ini banyak banget jumlahnya dan akan terus bertambah sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh Google. Sebagai contoh ini visualnya, ini rich result top story. Nah, keren banget kan kalau artikel teman-teman muncul di top story seperti ini. Pasti bakal banyak banget yang mengunjungi website teman-teman. Nah, kalau ini rich result breadcrumb. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian atasnya itu kan ada example.com, kemudian ada tanda lebih besar dari, book, kemudian lebih besar dari lagi, dan seterusnya gitu. Nah, itu merupakan breadcrumb. Nah, kemudian ini adalah rich result untuk event. Nah, mungkin teman-teman sekali atau dua kali pernah melihat rich result seperti ini ya. Nah, kalau sekarang sih mungkin agak jarang karena pandemi kan. Kalaupun ada, mungkin eventnya event-event yang dilaksanakan secara online. Nah, kemudian ini rich result yang mungkin banyak banget teman-teman temukan, yaitu FAQ. Dan ini merupakan rich result yang paling sering digunakan oleh teman-teman SEO. Nah, FAQ ini kalau teman-teman terapkan itu bisa mengambil porsi tampilan gede banget, bisa sampai 30% dari layar gadget teman-teman itu dipenuhi dengan FAQ dari website tertentu gitu ya. Kemudian itu ada juga rich result how to. Nah, ini contohnya, kalau teman-teman sertakan fotonya, maka fotonya juga akan muncul. Itu kan ada langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Ini juga, rich result how to ini juga mengambil porsi yang gede banget pada layar handphone teman-teman. Dan makanya, kalau teman-teman bisa mendapatkan rich result seperti ini, dapat hadiah dari Google seperti ini, maka kemungkinan besar click-through rate atau rasio klik tayang teman-teman bakal meningkat drastis. Oke, kita udah tahu semua ya, udah tahu apa itu skema markup, udah tahu result. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti pada judul video ini, maka apakah boleh menerapkan lebih dari satu skema markup dalam satu halaman website? Nah, pertanyaan ini langsung dijawab oleh John Mueller. John Mueller dari Google menyampaikan bahwa secara garis besar praktik seperti ini bukanlah praktik yang salah. Hal tersebut dapat teman-teman lakukan tanpa resiko manual action dari Google jika dilakukan dengan benar. Nah, lihat kata-katanya kalau teman-teman lakukan dengan benar. Karena masing-masing rich result itu ada tata caranya. Teman-teman jangan sampai malas membaca ya. Google udah menyediakan dokumentasi untuk masing-masing rich result. Misalkan, rich result review itu ada syaratnya kapan teman-teman bisa menggunakan. Jadi jangan asal dipakai gitu ya. Bentuknya artikel tapi ada tanda bintangnya. Ada skema markup yang menyatakan reviewnya. Itu kan aneh banget gitu ya.
artikel tapi ada reviewnya. Kecuali kalau teman-teman mereview produk tertentu. Nah, itu mungkin masih bisa diterima gitu. Tapi kalau artikel aja, artikel biasa tapi ada bintang-bintangnya, bintang-bintang review, nah itu kan menyalahi aturan dari Google. Bahaya banget, peringatan dari Google kalau teman-teman salah menggunakan skema markup ini dengan sengaja ya, dengan sengaja menempatkan skema markup yang tidak sesuai dengan konten teman-teman, maka teman-teman bisa di manual action. Artinya apa? Bukan pakai algoritma, tapi pakai manual action. Nah, artinya dilakukan oleh pegawai Google langsung. Nah, dan itu bakal jadi masalah banget buat website teman-teman. Ada dua hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman ingin menerapkan lebih dari satu skema markup dalam satu halaman. Yang pertama, John Mueller mengatakan teman-teman harus mengikuti panduan dari Google untuk memastikan properti skema yang teman-teman tanamkan pada website teman-teman itu cocok dengan elemen utama pada halaman teman-teman. Nah, kalau halaman teman-teman itu membahas sebuah produk, ada harganya, ada reviewnya, teman-teman jangan tambahin skema markup FAQ mengenai pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nggak nyambung. Jadi, teman-teman harus sesuaikan dengan elemen utama pada halaman yang teman-teman buat itu. Cocokkan dengan elemen utamanya dan pastikan semuanya itu sesuai dengan aturan yang udah ditetapin Google pada dokumentasi mengenai skema markup yang diterapkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu bahwa rich result dapat menggabungkan lebih dari satu jenis skema markup data tertentu, tetapi tidak untuk jenis skema markup yang lain. Jadi ada skema markup yang bisa ditampilkan bersamaan, ada juga skema markup yang tidak bisa ditampilkan secara bersamaan. Nah, yang mana yang bisa dan yang mana yang enggak? Nah, ini masalahnya. John Mueller tidak menjelaskan secara lebih detail atau memberikan dokumentasi khusus mengenai hal ini. Tapi John Mueller menyatakan bahwa misalkan untuk skema markup FAQ itu nggak akan bisa tampil secara bersamaan dengan skema markup how to. Jadi jangan teman-teman gabungkan. Nah itu dia, itu yang pertama. Kemudian kalau teman-teman mau menggabungkan, teman-teman bisa menggabungkan antara skema produk dengan skema review. Nah itu biasa aja. Itu bisa ditampilkan secara bersamaan. Oke, dan terakhir yang John Mueller ingatkan kepada kita semua, jika ada lebih dari satu jenis rich result yang ingin teman-teman tampilkan di halaman pencarian, maka John Mueller merekomendasikan untuk fokus pada markup yang paling relevan untuk hasil tersebut. Nah, jadi jangan terlalu semangat nambahin banyak banget skema markup, tahu-tahu nantinya pada hasil pencarian Google itu nggak tampil semuanya, karena nggak ada yang sesuai. Kalau bisa, teman-teman pilih salah satu aja, kemudian diterapkan dengan baik sesuai dengan anjuran dari Google dan dokumentasi dari Google. Nah, kemungkinan besar, jika teman-teman melakukannya dengan benar, teman-teman bisa mendapatkan hadiah rich result dari Google. Nah, itu aja yang disampaikan oleh Google. Jadi, patut diingat ya teman-teman, jangan sembarang menggabungkan skema markup. Dan kalaupun memang diperlukan untuk digabungkan, teman-teman harus sesuaikan dengan panduan dari Google. Yang mana yang boleh dan yang mana yang nggak boleh. Oke? Mungkin itu ya, sedikit informasi dari saya. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.